Rajab artinya tarjib. Tarjib. Tarjib artinya ta'zim. Ta'zim artinya agung, tinggi, hebat. Bulan Rajab bulan yang tinggi, bulan yang hebat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling afdal di bulan Rajab adalah amal yang paling mulia. Apa amal yang paling mulia? As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasamu itu untukku, aku yang memberi balasannya. Maka paling afdal, paling bagus bulan Rajab ini adalah puasa. Dan hari ini kita jatuh pada hari Kamis. Siapa yang puasa hari ini, maka dia dapat 3. Saya niat puasa qadha hari ini, kata ibu, kata bapak, otomatis dia dapat 3. 1, qadhanya lunas. 2, dapat pahala puasa Kamis. 3, dapat pahala puasa sunat Rajab. Saya tak bisa Pak Ustadz, kenapa? Tadi enggak niat. Kamis depan, mudah-mudahan masih hidup. Kenapa Ustaz cerita qadha di bulan Rajab? Karena yang kemarin mau diqadha Ramadan tahun lalu belum jadi mengqadha. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Ramadan kemarin ada tinggal puasanya, ketika mau diganti di bulan Syawal tidak jadi. Pernah pas mau diganti tidak jadi. Kenapa? Kue hari raya nggak habis-habis. Mau diganti di bulan Zulqa'dah tak sempat. Di bulan Zulhijjah mau diganti, daging kurban tak habis-habis. Kaki sapi 1 ekor dalam freezer. Akhirnya inilah kesempatan paling hebat kalau mau mengganti puasa. Tapi kalau cerita masalah ganti puasa pasti ingatnya ibu-ibu. Karena yang hamil ibu-ibu, yang menyusukan anak ibu-ibu. Makanya Ustadz selalu mengatakan ibu-ibu, kalau mau ganti bulan puasa yang tinggal kemarin bagusnya di bulan Rajab. Dia tak tahu ibu itu memang puasanya tinggal 7 hari, suaminya 17 hari. Ternyata bapak-bapak juga punya hutang puasa. Apakah selesai hutang puasa ini dengan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim? Hutang puasa lunas, enak aja. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Hadis sahih. Tidak bisa diganti dengan istighfar. Tidak bisa diganti usolli sunata taubat rakaataini lunas 60 hari lillahi ta'ala. Nggak bisa guys. Nah, oleh sebab itu maka puasa yang tinggal kemarin mesti diqadha. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit Ramadan kemarin, au ala safarin atau musafir jarak qasar salat 89 km, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup puasa karena sakit keras. Pak Ustadz, saya nggak bisa puasa di Ramadan, nggak bisa puasa di Syawal, nggak bisa puasa di Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, nggak bisa puasa. Kenapa nggak puasa? Usus saya sudah dipotong pendek aja. Bentar-bentar lapar, bentar-bentar lapar, bentar-bentar lapar. Sampai mati nggak bisa, atau kena penyakit mah akut, atau kena diabetes mellitus akut, atau kena jantung akut, atau apapun sebabnya, atau kena tua renta 70-80 nggak bisa puasa. Fa'iddatu min ayamin ukhar, bagi yang musafir dan sakit. Tapi bagi yang nggak sanggup sampai mati, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah, makan 1 hari fakir miskin. Bagaimana dengan perempuan hamil dan menyusukan anak? Masuk yang mana dia? Kalau dia musafir, sakit, ganti. Kalau sakit keras, tua renta, bayar fidyah. Perempuan yang hamil dan menyusukan anak tidak disebut dalam ayat ini, maka ulama berijtihad, lain kepala, lain isinya. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Perempuan yang hamil dan menyusukan anak, 3 mazhab ulama. Mazhab yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi,
hanya mengqadha saja. Jadi kalau ada ustadz mengatakan ibu-ibu yang hamil menyusukan anak tinggal puasanya qadha saja, itu berarti mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Abdullah bin Abbas mengatakan bayar fidyah saja. Ibu pilih yang mana? Mau qadha aja atau bayar fidyah? Saya qadha aja Pak Ustadz. Saya kalau keluar duit nih malas. Ibu pilih mana? Saya nggak tahan lapar Pak Ustadz. Mau bawaannya mau ngemil ngunyah aja. Jadi saya bayar aja. Yang mau qadha saja mazhab Hanafi. Yang bayar fidyah saja pendapat Abdullah bin Abbas. Mazhab Syafi'i yang mana? Mazhab Syafi'i lihat dulu dia tak puasa karena apa. Kalau dia tidak puasa karena dirinya, karena lemah, karena tak mampu, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kenapa ibu tak puasa? Janin saya lemah, sudah diperiksa USG oleh SPOG spesialis obgyn kandungan. Katanya janin lemah, ibunya sehat tapi janinnya lemah. Maka kalau sebab anaknya dia tidak puasa, maka dia kena dua double, bayar fidyah dan puasa qadha. Laki-laki mesti tahu. Saya untuk apa tahu? Saya kan nggak hamil dan menyusui, istrimu hamil dan menyusui. Itulah untungnya ibu-ibu yang suaminya pengajian. Pulang dia dari sini nanti diingatkannya, ibu, nanti hari Senin kau puasa. Tapi kalau suaminya Fir'aun, ibu sedang puasa pun disuruhnya, buka puasa. Apa ibu puasa? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berapa banyak puasa ibu, maka suami ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena istrinya itu tidak puasa gara-gara suaminya. Coba kalau kau tengok saja istrimu itu. Oleh sebab itu maka tanggung jawab luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka saya sampaikan subuh ini tentang pentingnya mengganti puasa di bulan Rajab. Karena ini salah satu kemuliaan, dapat double dua pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan 13 hari lagi. Kalau mau diqadha pakai puasa Nabi Daud, bagus. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa ini bagus karena saluran darah kita ini mampet. Saluran darah ini sama seperti saluran air. Karena di dalamnya banyak lemak-lemak, banyak kolesterol, akhirnya tersumbat. Coba hidupkan keran air kencang, tapi pipanya digulung. Kerannya kencang, pipanya digulung. Apa yang terjadi? Bam! Pecah pembuluh darah. Oleh sebab itu salurannya mesti bersih. Bagaimana membersihkan saluran air? Ada serbuk yang menghilangkan minyak-minyak. Bagaimana cara membersihkan saluran darah? Maka bakteri-bakteri, kuman-kuman, penyakit-penyakit, kolesterol bisa habis bersih. Kenapa? Diri memakan diri sendiri dengan menahan makan minum selama dari pagi sampai petang. Makanya orang kalau cek darah dia nggak boleh makan minum. Saya dulu ketika cek dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, Ustadz Somad besok medical check up, datang jam 10 pagi ke rumah sakit. Baik Pak Dokter, tapi syarat darahnya harus bersih. Gimana cara membersihkan darah Pak Dokter? Dari pagi sampai cek darah jangan makan berat. Jangan sampai masuk nasi uduk, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam supaya darahnya bersih. Baru saya paham, rupanya membersihkan darah dengan tidak memasukkan makanan. Tapi itu bonus dari Allah. Dengan banyak puasa tubuh sehat. Dengan banyak puasa badan sehat. Dengan banyak puasa tidak ada kolesterol darah tinggi, diabetes mellitus dan kawan-kawannya. Dengan banyak puasa, banyak perempuan-perempuan sekarang rajin puasa, niatnya bukan lillahi ta'ala, diet ta'ala. Itu diet, itu bonusnya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapnya niatnya tetap nawaitu shauma qadha'in, saya berniat besok puasa qadha lillahi ta'ala. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi bagus banyak puasa, hemat belanja. Bagus puasa. Wa antasumu khairul lakum, dengan banyak puasa itu lebih baik bagimu, begitu kata Allah Subhanahu wa taala.
habis bulan Rajab. Saya nggak bisa puasa Pak Ustaz. Kenapa kau tak bisa puasa? Dokter ngasih tahu Bapak jangan puasa. Kalau puasa mati. Jangan puasa. Ngadu si bapak ke ibu. Bu, tadi dokter ngasih tahu saya nggak boleh puasa. Kenapa bang? Karena kalau puasa mati. Abang mati aja lah. Tak boleh pilih mati. Kalau pilih dua, antara sakit atau mati, tidak boleh pilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Maka jangan memilih mati daripada puasa. Kita diberi keringanan oleh agama Islam. Saya mau mengisi bulan ini Pak Ustadz, tapi puasa nggak sanggup. Banyak-banyak sholat sunnah. Sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal, sini. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Bilal, kedengaran suara sendalnya dalam surga. Kresek, 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 kresek. Sendal kalau digesekkan ke tanah berbunyi kresek, kresek. Apalagi sendal baru. Bilal, aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Habis wudu, sholat sunat wudu 2 rakaat. Bagi yang biasa pakai usolli sunnatal wudu. Bagi yang tidak pakai usolli, dalam hati saja. Allahu Akbar. Niatnya sah dalam hati. Saya termasuk yang tidak mewajibkan melafazkan niat. Tapi bagi yang melafazkan, jangan sampai dibid'ahkan, disalahkan. Karena niat itu letaknya di hati. Cuman hati kita kadang bimbang, goyang, ragu. Untuk menguatkan hati maka diucapkan di mulut. Tiba-tiba masuk masjid, Allahu Akbar. Dalam hati ragu. Ini tahiyatul masjid apa qobliyah? Ragu dia. Ini tahiyatul masjid apa qobliyah? Niat tidak bisa setelah takbiratul ihram. Niat itu sebelum takbiratul ihram atau dalam takbiratul ihram. Pilih antara dua. Oleh sebab itu maka untuk menguatkan apa yang dalam hati, saya salat qobliyah subuh. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Saya tadi masuk sudah azan. Waktu hanya cukup 2 rakaat. Pilih mana? Kalau cepat datangnya tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid baru qabliyah. Tapi kalau datangnya lambat, qabliyah. Karena kalau tahiyatul masjid enggak dapat qabliyah. Tapi kalau qabliyah automatically dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus datangnya. Nah, Ustaz Somad pandai ceramah aja nyuruh cepat datang. Ustaz sendiri lambat datang, sengaja lambat. Karena kalau cepat banyak yang minta foto. Nah, oleh sebab itu yang paling afdal adalah cepat-cepat datang ke masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan untukku pintu rahmatmu. Mau keluar masjid, doanya sudah ditulis di pintu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini hebatnya masjid PT Antam, doanya ditulis di pintu.